Saya tidak setuju ya. Namanya judi kan berspekulasi, bisa menang bisa enggak. Ya kalau kalah uangnya kan yang dapat istilahnya bandarnya. Nah dia yang kaya. Masa kita harus, kalau kita bicara umum ya, masa kita hanya membuat kaya segelintir orang dengan menyengsarakan banyak orang gitu. Kalau menurut saya sih, saya tetap nggak setuju ya. Karena kalau lihat dari mudaratnya mungkin lebih berat dibanding dengan manfaat yang diperoleh. Karena kalau para penjudi-penjudi itu kan, yang setahu saya sih mungkin dia bisa berhutang dan seterusnya ya. Itu yang mungkin yang mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang lebih hebat dibanding pada manfaatnya gitu. Dan mungkin pajak kan nggak mesti harus dari judi juga kan. Pajak bisa ditarik dari hal-hal yang lain yang bisa lebih legal sifatnya gitu. Tapi mungkin dilokalisir kali ya. Dilokalisir di suatu pulau terpencil seperti mungkin di kalau contohnya di Makau gitu ya, dia dilokalisir di suatu area. Karena kalau mau diberantas kayaknya juga nggak mungkin ya. Makan selalu ada underground judi yang timbul di mana-mana gitu. Mungkin dari segi pendapatan pajak mungkin akan besar dari pemerintah. Cuman apakah dengan begitu pertama masyarakat akan senang dengan adanya judi online tersebut? Ya, dengan sejahtera, karena saya lihat lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Dan juga kalau dari pembangunan sendiri ya, dari segi Islam itu kan haram ya. Kalau kita melakukan pembangunan dari uang haram, saya pikir tidak akan dapat berkahnya. Ini tergantung probabilitasnya. Coba saya tanya ke Mas Roy, dari catatan Mas Roy, ini berkaitan mengenai probabilitas Mas Roy untuk bandar dan juga pemainnya kalau di judi online ini Mas Roy, pengamatan Anda. Jadi gini, kalau kita berbicara probabilitas, ini yang standar ya. Intinya mesin itu nggak diapa-apain, nggak dicurang-curangin. Itu probabilitas itu Paretonya itu 90-10. Yaitu 90 bandar menang, 90% bandar yang menang, 10% player yang menang. Itu kondisi nggak dicurang-curangin ya. Artinya kan Anda kayak main judi dadu, judi apa? Itu probabilitasnya kayak gitu. Jadi perbandingannya apalagi kalau dicurangin, ya itu lebih banyak lagi. Cuma kan begini, kenapa ada 5-10% yang kalah? Kenapa kok nggak 100% kalah? Karena yang menang ini adalah biaya promosi, testimoni yang membuat mereka untuk datang lagi gitu loh. Coba kalau di rumah judi nggak ada yang menang, kalah semua, maka judi itu akan nggak laku. Ya. Jadi ada sebenarnya pengaturan tersendiri. Apa dimungkinkan begitu, Mas Ahmad? Sangat dimungkinkan karena kan tidak ada yang meratifikasi, tidak ada standarnya. Makanya kalau misalkan orang itu main judi online, maka sebenarnya dia sedang mempersilahkan dirinya diperas begitu loh. Karena kan ini nggak ada ISO-nya, beda sama OJK misalkan. OJK ada izinnya dicek gitu. 90-80 kata Mas Roy Pareto. Kan siapa yang bisa menjamin? Nggak ada yang bisa menjamin. Kan bisa aja dia pura-pura ngasih orang supaya dia kasih testimoni bayar, tapi sebenarnya nggak ada yang menang. Nah menurut saya disinilah berbahayanya, dan ini harus ada keberpihakan dari Kominfo secara serius. Saya suatu saat pernah protes ke Kominfo dalam PSE itu. Loh kenapa ada judi online masuk diizinkan oleh PSE, sementara PayPal dan sebagainya saat itu kita protes itu tidak boleh. Kominfo mengatakan ini hanya permainan. Loh kami masyarakat tuh mengadu ini judi. Nah sekali lagi ini tidak ada standarisasinya, baik itu dari pemerintah ataupun dari lembaga ratifikasi. Iya online. Pak Kiai, satu sisi ini game loh, ini permainan. Ya judi itu permainan Pak. Oke, bagaimana kemudian kita membedakan Pak Kiai? Jadi kalau Ali As-Sabuni dalam kitab tafsir Rawaiyul Bayan itu ketika menafsir tadi innamal khamru wal maisir itu, ketika maisir disebutkan apa? Kullu la'bin yakunu fihi ribhun li fariqin wa khasaratun li akhar fahuwa maisir al-muharram. Jadi setiap permainan yang itu menimbulkan keuntungan bagi satu pihak dan kerugian bagi pihak lain itu adalah perjudian. Jadi dalam Islam itu ada perjudian dua. Ada perjudian maisir qimar. Memang orang berjudi itu antara satu dengan lain itu berhadapan. Saya menang, kamu rugi menang. Begitu juga bisa lotre itu. Modelnya orang bayar, nanti seperti forecast dulu orang akan mendapat. Tapi ada namanya maisirul lahwin. Ada judi yang sifatnya main-main. Kayak kita main domino, main remi. Itu ketika itu ada taruhannya. Yang satu kalau menang kamu dapat, yang kalah membayar itu. Itu judi. Menjadi judi gitu. Tapi kalau maisirul lahwin hanya main domino, nggak ada taruhan apa-apa, bahkan mungkin nanti yang kalah traktiran aja ya gitu. Itu ya nggak apa-apa. Nah, dengan kerangka seperti ini yang dianggap semua mainan itu dianggap tidak judi. Jadi judi itu adalah
orang yang mengambil dari kekalahan orang lain dan itu bukan bekerja apa-apa, nggak ada skill apa-apa. Nah itu adalah perjudian. Oleh karena itu di dalam Islam menolak ini. Karena pasti membuat dia tidak ingat kepada Allah. Tidak ingat bagaimana Allah menciptakan kerangka hidup sebagai khalifah di muka bumi. Itu pasti nggak ingat orang-orang yang berjudi itu. Pasti ada kebencian antara satu pihak. Dia menang, saya kalah. Itu pasti ada benci. Dan pasti setelah ada kebencian pasti ada adawa. Pasti ada permusuhan antar mereka. Apakah republik ini mau ditanamkan permusuhan? Kalau umpamanya dengan cara kita sudah memagari, kita sudah memberikan undang-undang, kita juga sudah membatasi. Kemudian itu masih ada perjudian. Bisa dibayangkan kalau itu tidak dibatasi. Republik ini menjadi republik apa umpamanya. Jadi bukan persoalan sedikit banyaknya kalau di dalam Islam adalah kerangka yang dibangun di dalam kerangka kita juga berinteraksi. Dan itu yang akan membentuk karakter bangsa kita. Kita menjadi orang ulet atau tidak. Bisa nggak kita survive? Kan nggak ada semua negara yang dibangun dengan perjudian, nggak ada. Tapi bagaimana apabila ketika itu nanti dalam tanda petik dimungkinkan untuk menjadi legal dengan berbagai macam alasan, tetapi dilokalisir, Pak Kiai? Kalau dari kami tidak ada untuk hal itu ya. Karena tidak dilokalisir secara diam-diam sudah banyak. Kalau di satu negara umpamanya di Genting Malaysia umpamanya. Kalau kita coba lihat kan bukan karena keinginan, tapi sudah ada prospek sejarah dan memang ada kelompok tertentu gitu. Tapi dia tidak menjadi tumpuhan di dalam pengembangan ekonomi, tumpuhan untuk menjadi tempat bermain tidak, atau tempat rekreasi tidak. Artinya itu adalah namanya spesialis lah, spesialis kalau dalam hukum itu tidak menjadi mengeneral. Oleh karena itu Indonesia yang tidak punya tempat-tempat begitu, jangan memulai lah. Kita seketat-ketatnya, karena kita seketat-ketatnya pun orang yang hobi itu pasti masih bermain. Orang yang punya gejala sosial ingin cepat kaya tetap bermain. Ya kita lihatlah orang-orang yang di bawah itu bagaimana mereka bertaruhan. Banyak sambil mereka nunggu pelanggannya mereka bertaruh. Dan sekarang online ternyata orang cukup pegang HP. Dan ketika pegang HP itu nggak merasa habis banyak. Apalagi nanti hasilnya juga yang buat bertaruh itu dari kredit, dari pinjol. Kan dari riba ke judi, republik hancur. Jadi dosanya makin banyak Pak Kiai. Bukan hanya dosa, tapi hancurnya republik ini juga. Nah, ini semakin menyeramkan. Tetapi apa memang permainannya semakin dipermudah, kemudian ada berbagai macam dalam tanda petik iming-iming yang membuat banyak orang ingin mencobanya. Nanti kita tanya sama Mas Roy dan sebagaimana kemudian tadi yang disampaikan Pak Kiai berkaitan mengenai lokalisir dan sejarah dan lain-lain. Nanti Mas Yanur juga akan menambahkan. Tetaplah bersama kami. Sesaat lagi IBF akan kembali.